bersyukur, kami berterima kasih. Seluruh kehidupan kami, bahkan kesempatan yang boleh ada pada hari Minggu pertama di tahun yang baru ini, Tuhan, Januari 6, 2013, semuanya karena anugerah-Mu. Dan inilah keberadaan kami berdiri sekarang, Tuhan, dalam ibadah dalam rumah-Mu Rahmat Immanuel. Kami berdiri dengan sikap hati yang mau menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kami percaya semua yang datang berasal daripada-Mu tidak akan sia-sia. Dan inilah iman percaya kami bahwa hidup kami, bahwa tahun ini 2013 adalah tahun yang baru buat kami. Dan kami mau berkata, puji Tuhan. Dan kami percaya bahwa tahun ini berasal daripada-Mu. Sebabnya kami bangga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena kami sangat yakin perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini juga tidak akan sia-sia. Karena semua yang berasal daripada-Mu luar biasa. Tuhan, tolong beri kami kemampuan untuk dapat benar-benar sungguh-sungguh tenang dan sabar selalu menantikan Engkau. Karena benar Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau selalu tepat pada waktunya. Bahkan puji Tuhan, sekarang kami hidup dan bernafas. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri. Ampuni dosa atau hal-hal yang tidak berkenan bahkan dalam hari-hari di awal tahun ini. Tapi izinkanlah melalui ibadah yang baik ini, pagi ini, kami punya hati diperbarui oleh kasih, oleh cinta, oleh kuasa firman, bahkan seluruh ibadah ini. Karena kami tahu, sebentar lagi kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Setiap kami dilawat luar biasa oleh Tuhan. Kami akan dibawa ke dalam pertobatan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dalam nama Yesus dilepaskan. Setiap kami akan terima pengetahuan ilahi. Kami tidak akan tersesat. Kami dapat melihat dengan jelas jalan-jalan-Mu nyata buat kami. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk cuaca di luar, untuk semuanya keberadaan kami. Seluruhnya hanya ada di dalam Engkau. Yesus ngobrol-ngobrol dengan kami, berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Keluarga dan gereja Tuhan pagi ini dengan sukacita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mereka kemudian yang paling mulia bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Selamat tahun baru semuanya, luar biasa. Bagaimana kabar saudara? Saudara diberkati, amin. Saya percaya melalui ibadah ini ada hal-hal yang baik di mana Tuhan izinkan kita dilayani oleh seluruh tim pelayanan, dan mereka telah membantu kita untuk bisa menikmati hadiratnya. Dan saya percaya di dalam Tuhan bukan tentang hanya apa yang akan coba kita lakukan supaya kita bisa ada di dalam Dia, tapi yang terindah adalah bagaimana kita bisa belajar untuk percaya bahwa Tuhan juga melakukan bagiannya yang luar biasa, yang sempurna buat saudara dan saya. Kita bisa melayani saudara ada kekurangan, tetapi kalau kita belajar percaya kepada Tuhan, saudara akan melihat hal-hal yang baik. Tidak pernah ada kekurangan di dalam Tuhan. Tuhan selalu melakukan yang terbaik buat saudara. Dan sebabnya kenapa kita hidup dan bernafas hari ini, karena Dia punya kesepakatan. Dia percaya luar biasa tentang hidup saudara dan tentang hidup saya. Kita berdoa, dan biarlah melalui ibadah hari ini kita diingatkan, dibawa kembali dalam hari-hari awal di tahun yang baru. Alangkah selalu baik kita ada tetap di jalan-jalan Tuhan. Dunia tidak semakin lebih baik, betul nggak saudara? Ya, saya bicara dengan tanggal 3 Januari itu saya lagi duduk, ada seorang yang saya kenal, orang tua. Dia bukan orang yang percaya. Dia katakan, George, gimana 2013? Saya katakan, oh puji Tuhan Pak, karena saya percaya 2013 boleh ada, tadinya nggak ada. Saya percaya itu karena Tuhan. Dan Tuhan yang saya sembah, saya percaya ada Tuhan yang luar biasa. Oh gitu ya. Tapi kalau bagi kaum Tionghoa katanya dia
Orang Tionghoa dia katakan, ini belum 2013, nanti Februari 11 katanya, baru 2013. Oh gitu Pak? Iya. Wah tapi udah semakin lebih baik Jos. It's year of snake katanya. Tahun ular, angkanya 13 lagi. Saya katakan Pak, kalau di Italia angka 13 itu lucky number loh. Benar katanya. Emang setiap sio itu katanya nggak semuanya negatif, ada positif, ada negatif, tetapi plus angka 13, which is nggak untuk semua orang baik katanya. Oh gitu Pak. Menurut kamu, oh kalau saya Pak, setiap hari adalah hari Tuhan. Dan saya tahu Tuhan Yesus selalu baik kepada saya. Wah luar biasa. Lalu saya katakan, kalau menurut Bapak gimana tahun ini? Karena saya suka banyak cerita ngobrol saudara ya. Dia orang yang punya pengaruh juga ya. Jadi saya suka kesempatan, dan di saat semua orang libur, dia nggak libur. Saya tahu orang ini setiap jam 6 pagi udah ada di kantor. Dan dia pergi kemana-mana nggak pernah pakai suit. Mungkin setengah Sudirman itu gedungnya dia. Setengah Sudirman. Nggak pernah liburan. Saya juga bingung kok nggak dinikmati sih. Setiap jam 6 pagi makannya makan bakmi di kota. Kalau dia baik lagi di kantor. Saya bilang, Pak, Bapak nggak liburan? Wah, jangan Jos. Wah Pak, saya bilang sekali-sekali boleh liburan Pak. Kalau saya nggak liburan karena saya memang tanggung jawab pelayanan gereja dari Natal dan tahun baru. Kalau Bapak kan nggak ada, mendingan Bapak liburan sekali-sekali. Oh nggak usah. Apalagi 2013, kita harus makin berjaga-jaga. Jaga-jaganya sih firman Tuhan banget. Tetapi Tuhan nggak pernah mau saudara berjaga-jaga dalam ketakutan. Sekali lagi, Bapak tadi berkata, jangan Jo, jangan liburan. Teman saya katanya, kata si Bapak, itu lihat Sun City karaoke gede sekali. Walaupun hari libur, yang punyanya pun jaga toko katanya. Karaoke dibilang toko. Dia katakan, kita harus liburan. Apalagi tahun 2013 ini harus berjaga-jaga. Kita dia sih jaga-jaganya. Tetapi Tuhan gak pernah mau saudara berjaga-jaga dalam ketakutan. Katakan sama-sama, ketakutan. 2013 bukan tahun ketakutan buat saudara. 2013 adalah tahun di mana Tuhan yang menjadikan. Dan Tuhan yang menjadikan selalu adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jangan dibalik. Yes, gak semuanya baru kok di hidup kita saat ini sekarang. Dalam beberapa hari, 6 hari perjalanan 2013. Saudara setuju? Ada banyak hal perjalanan yang masih kita lanjutkan kok. Even kekurangan kita, keterbatasan. Bahkan mungkin ada kelanjutan tetesan air mata. Saudara datang tadi, mungkin saudara meneteskan air mata mengikuti pujian, penyembahan yang dimainkan dari awal ibadah. Ada hal-hal yang masih dari 2012 saudara sedang bawa. Tapi saya ingin tegaskan kepada saudara, hari ini kita hidup di tahun yang baru. Kita berkata rahmatnya selalu baru setiap hari. Yes, even kita nggak bisa menebak, even kita nggak bisa menulis cerita tentang 2 hari ke depan soal hidup kita. Tetapi saya ingin katakan, Tuhan Yesus sudah terlebih dulu ada di tahun ini. Bahkan Tuhan Yesus sudah terlebih dulu ada di hari ini 6 Januari buat saudara dan saya. Doa saya, doa kita, ibadah pertama 2013 ini, hari Minggu ini adalah supaya kita semua gereja Tuhan benar-benar bisa menikmati hidup kebenaran yang indah di dalam Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang lebih indah selain hanya ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan hanya fantasi, di luar Tuhan hanya imajinasi, di luar Tuhan hanya kebohongan. Sebentar kita terima tubuh dan darah Yesus, yang Dia lakukan, Dia memberi saudara penebusan, membayar lunas, digantikan sempurna. Tidak ada kuasa iblis setan apapun yang dapat menghancurkan hidup saudara. Tidak akan ada. Tapi yang iblis hanya bisa lakukan adalah membohongi, karena dia adalah bapa dari segala pendosa. Itulah kenapa kita perlu firman. Itulah kenapa kita perlu Yesus. Karena setiap kali kita bicara Yesus, kita bicara firman.
Dan disinilah kita datang beribadah. Kita beribadah bukan membawa cerminan tentang diri kita, siapa diri kita di dalam ibadah ini. Enggak. Tapi karena kasih Yesus yang membawa kita dalam kekuatan, dalam kelemahan kita. Semua punya cerita sebelum sampai ke tempat ini. Tapi satu hal saya kasih tahu, saudara punya cerita yang sama setelah pulang dari tempat ini. Cerita damai sejahtera. Cerita pengampunan. Cerita di mana saudara dan saya mau bertobat. Cerita kesembuhan. Cerita lawatan Allah. Itulah yang kekal. Sebabnya kalau kita baca firman, saudara, setiap saudara mau ambil waktu baca firman, sampai hari ini saudara akan tersenyum bahwa semua yang tertulis di Alkitab adalah ya dan amin dan benar. Ada teknologi baru, ada buku baru, ada banyak hal-hal, penemuan, inovasi baru. Sampai mobilnya Pak Dahlan Iksan juga baru. Tapi remnya belum sempurna. Saking barunya, saudara. Anything can happen. Tetapi waktu Pak Dahlan Iksan saya baca ya di YouTube atau di TikTok, setelah melewati kecelakaan, dia periksa kaki tangannya, katanya dia bersyukur kepada Tuhan, saudara. Semua orang bersyukur hanya kepada Tuhan. Semua orang bersyukur hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan sukacita, jangan biarkan keyakinan, kepercayaan, semangat kita tidak kita letakkan, tidak kita berikan kepada seharusnya memang menerima semuanya daripada hidup. Dan hari ini Yesus adalah segala-galanya buat saudara. Amin. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk mulai bisa apa? Menulis cerita hidup saudara. 2013 kita tidak diminta untuk menulis cerita orang di buku kehidupan kita. Saudara setuju? Inilah waktunya kita mulai dari hari ini menulis cerita kita di buku kehidupan kita. Saudara, cerita punya kekuatan. Cerita adalah sebuah bentuk yang paling primitif, yang paling suci dalam sebuah komunikasi. Cerita memberi saudara semangat, tapi cerita juga bisa memberikan saudara supporter untuk cheer you up, untuk memberi tepuk tangan kepada saudara, memberi semangat kepada saudara. Cerita adalah hal yang penting. 2013 Tuhan berikan lagi buat saudara dan saya, supaya di buku hidup kita benar-benar ada cerita yang bisa menginspirasi, mengilhami orang-orang di sekitar kita. Bukan cerita orang lain, tapi cerita hidup saudara dan saya. Dan bagaimana kita memulainya? Dengar hari ini, saya mau memberitahu saudara bagaimana saudara memulainya adalah grab the tail, not the head. Pegang ekornya, bukan kepala. Mulai cerita dari situ. Mulai tulis cerita hidup saudara di buku hidup saudara dengan apa? Dengan pegang ekornya, bukan kepalanya. Ini adalah cerita waktu Musa berjalan, saudara tahu. Saat Musa berjalan, Musa selalu ditemani di tangannya dengan sebuah apa, saudara? Sebuah tongkat, katakan sama-sama. Tongkat. It's just tongkat yang biasa. Tongkat yang selalu digunakan Musa untuk menuntun, untuk membantu dia dalam perjalanan dia, dalam hal aktivitas dia sehari-hari. Tongkat yang no power, just ordinary tongkat. Tapi cerita ini saudara semua sudah tahu. Tongkat itu Tuhan ubahkan menjadi tongkat yang luar biasa. Karena kalau saudara lihat firman Tuhan dalam Keluaran 4 ayat 2 dan 3, Alkitab berkata demikian. Keluaran 4 ayat yang kedua dan ketiga, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa apa? Tongkat. Ayat yang ketiga, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah,
Maka tongkat itu menjadi apa? Menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tapi Alkitab katakan, don't worry, jangan khawatir. Hurry, cepat, grab the tail, pegang ekornya, not the head, jangan kepalanya. Sudah tahu kenapa? Karena kalau sudah pegang kepalanya, sudah pasti dipatok. Tapi kepala itu haruslah Tuhan yang memegangnya. Sebab kepala itu bukan bagian saudara, bukan. Tongkat itu tongkat biasa. Tetapi pertanyaannya, kenapa waktu Tuhan berkata lemparkanlah tongkat itu, dan waktu Musa melemparkan tongkat itu, sudah tahu apa yang terjadi? Tongkat itu kita katakan, dia berubah menjadi ular. Sehingga Musa takut dan Musa lari. Dan ternyata Musa selama ini nggak tahu bahwa tongkat yang dia pegang adalah ular. Dia nggak tahu. Dan ini melambangkan sebuah kutuk, saudara. Semenjak apa? Kejatuhan manusia di dalam dosa. Which is adalah hal yang sama menjadi perenungan bagian di hidup saudara dan saya. Setiap kita mempunyai perjalanan alami di hidup kita, termasuk sifat-sifat alami kita. Nah, nggak semuanya baru di 2013 ini. Ada banyak hal yang kita bawa dari 2012. Bahkan hal-hal yang alami. Mungkin sekarang kita bicara tentang ketakutan kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sulit untuk tersenyum karena hati saudara dipenuhi dengan kepahitan dan dendam. Mungkin bicara tentang kemarahan. Mungkin saudara sedang mengalami kekecewaan. Saudara merasa dikhianati. Saudara merasa dibohongi. Saudara mungkin sedang takut karena ada berita tentang keluarga saudara terkena sebuah penyakit. Atau mungkin saudara sedang mengalaminya. Musa nggak tahu tongkat yang dia pegang selama ini yang membantu, yang menuntut dia adalah ular. Hal yang sama dengan sifat atau hal-hal yang alami di hidup kita. Alkitab katakan kita nggak hidup di dunia yang sempurna. Saudara setuju kan? Ternyata dalam perjalanan Musa bersama tongkat ini ada sentuhan kutuk di tongkat itu. Dan itulah memang keberadaan kita di dunia yang tidak sempurna. Selalu ada sentuhan ketidakbenaran, ada sentuhan kutuk, ada sentuhan kegelapan, ada hal-hal yang memang itulah sebabnya kenapa kita Paulus katakan harus berjaga-jaga, harus berwaspada. Kita katakan dunia tidak semakin lebih baik. Hal yang sama 2013. Kita berdoa supaya kita tidak sembarangan di tahun ini. Amin. Supaya kita bisa berjaga-jaga dengan benar, berjaga-jaga waspada dengan pengetahuan firman. Musa kabur, Musa lari, tapi Tuhan katakan jangan lari. Mungkin bicara tentang karir kita. Mungkin kita kaget waktu Tuhan kata lemparkan karir itu menjadi ular. Mungkin bicara tentang harta kita, pekerjaan, keluarga. Tanpa ada sentuhan Tuhan di dalamnya, semua yang kita katakan dalam cerita bagian di buku hidup kita adalah sia-sia. Tapi apapun keberadaan alami hidup kita, mungkin hari ini saudara sedang dalam ketakutan. Tapi kalau ketakutan saudara ada dalam Tuhan, ketakutan saudara akan diubah menjadi kekuatan. Mungkin hari ini secara fisik saudara lemah, saudara sedang sakit. Tapi kalau saudara sedang sakit, mungkin secara fisik lemah dan ada dalam Tuhan, saya katakan bersukacita. Karena sakit penyakit saudara Tuhan ubahkan menjadi kesembuhan. Mungkin dendam, mungkin kemarahan. Saudara saya ingin katakan, bapak-bapak yang tadi saya ceritakan kepada saudara di awal, dikenal oleh banyak orang. Bapak ini adalah orang yang susah keluar, alias pelit. Saya nggak enak ngomongin cuma karena saya nggak sebut nama, jadi saya nggak salah.
Sebenarnya apa yang dia miliki? Yang dia miliki luar biasa, beyond imagination. Tetapi untuk keluar perak pun ada hitungan. Dan saudara, apa yang terjadi? Kemarin hari Sabtu kemarin. Di saat saya harus menyediakan tempat, merapikan tempat buat ibadah sirkus nanti sore. Bapak yang sama yang saya ceritakan kepada saudara di awal khotbah tadi. Dia datang dengan mobil. Dia kata, "Jos, kamu ngapain?" "Wah Pak, saya lagi rapiin tempat buat ibadah besok Pak." "Oh oke." Saya rapiin tempat itu sejenak, tak lama. Dan waktu saya keluar, saudara tahu, bapak itu ada lagi mau masuk mobil. Tiba-tiba dia panggil saya, "Jos, coba sini." Saya samperin bapak ini, saya katakan, "Pak, gimana, mau kemana?" "Oh, saya mau jalan dulu." Ngomong-ngomong Jos, saya ingat saya punya tempat, ada beberapa tempat, cuma saya mau tutup. "Oh gitu Pak?" "Iya." Nah, di tempat itu ada sound system. Sound systemnya lengkap semuanya. Best of the best sound system. Buat kamu aja. Saya masih bingung. "Kenapa Pak?" "Enggak, saya punya tempat." Dia sebutin nama tempatnya. 1, 2, ada 2 tempat. Luar biasa tempat. Dia katakan, "Tempat itu sama tutup Jos. Itu sound system dalam situ, semuanya, lightingnya, semuanya buat kamu aja." Buat saya, kalau Bapak kasih saya kasih buat gereja loh Pak. "Oh iya, buat kamu aja. Suruh orang kamu copotin semua, nanti saya telepon." Saudara, saat itu juga dia telepon orang yang dikatakan. Saya juga gak pernah ketemu orang yang dikatakan. Saya dengar namanya, dikatakan, "Maja, semua sound system lighting, semua yang ada dalam itu, 2 tempat itu, kamu kasih ke namanya Pak Yusuf Supit. Saya kasih kontak kamu, nanti dia akan hubungi kamu. Semuanya kamu kasih ke dia." Saudara, saya masih belum punya bayangan, tapi begitu saya dengar tempatnya aja udah saya tahu di tempat luar biasa. Sound systemnya pasti luar biasa. Dan setelah dihitung-hitung, saya hitung-hitung asal saya telepon orang sound system gereja. Begitu saya tanya, "Saya dapat nomor teleponnya Maja." Saya telepon, "Ya, saya yang namanya Pak Yusuf Supit nih." "Oh iya Pak. Tadi Bapak kasih tahu semua sound system buat Bapak. Saya mau tanya, emang mixernya apa?" "Mixernya 60 channel." Channel? Itu lebih dari studio. Lebih dari apa yang kita punya di gereja ini. Apa aja speaker? Waduh, kalau dihitung saudara, nilainya luar biasa. Saya kasih tahu, bapak yang saya ceritain paling terkenal, paling luar biasa. Tapi kalau saudara punya hati yang benar, it doesn't matter siapa yang saudara hadapi di depan saudara. Mau orang jahat, mau orang baik, mau orang pelit, mau orang boros. Kalau saudara berhadapan dengan hati yang benar, Tuhan buka keran berkat yang luar biasa. Don't grab the head. Jangan pernah pegang kepala, pegang ekornya. Karena Tuhan yang pegang kepala. It doesn't matter apa yang saudara dengar cerita orang tentang hidup saudara di awal tahun ini. Tetapi selama saudara gak pegang masa depan, tapi saudara izinkan Tuhan memegang masa depan hidup saudara, dan saudara bertanggung jawab untuk hidup saudara hari ini, maka hari ini pun saudara akan mengalami berkat-berkat surga. It's all about Jesus. It's all about God. Firman-Nya katakan 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Mari kita lihat sama-sama 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, dikatakan demikian. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Waktu saya menerima ini, orang yang pertama saya hubungi adalah ayah saya. Dan saya katakan, ayah saya sampai katakan, "Itulah Tuhan." Orang yang kedua saya hubungi adalah tangan kanannya bapak ini. Dan saya katakan, "Bro,
saya dapat blessing dari your boss. Dia tiba-tiba telepon saya, dia penasaran. Mungkin kok saya dapat, dia nggak dapat. Pada tangan kanannya. Berkat apa? Ya saya ceritain. Dia berkata. Tapi untungnya tangan kanannya anak Tuhan. Jadi dia berkata, makanya memang paling benar kalau jadi hamba Tuhan. Jadi pendeta. Tapi kan yang namanya hamba Tuhan bukan saya. Semua kita hamba Tuhan. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, engkau adalah hamba Tuhan. Katakan saudara. Yang saya ceritakan ini saya nggak bohong, karena saya nggak suka bohong, saudara. Jadi ini kenyataan benar. Jadi ajaib Tuhan itu, hebat Tuhan itu. Saudara tahu yang bikin saya meneteskan air mata malamnya? Karena tangan kanannya telepon saya lagi. Jos, lo tahu nggak Bapak kenapa kasih? Kenapa? Pil. Karena dia lihat lu sungguh-sungguh, rajin dan bersih. Emang setiap kali saya pakai tempat bersih, saudara. Saya pakai baju juga bersih, cuma emang nggak pakai kaos kaki. Karena saya lihat saudara dari tadi matanya terganggu dengan. Pokoknya saudara nggak usah perhatiin ke bawah lah. Dari dengkul ke atas aja rapi, perhatiin, saya rapi. Coba kalau emang kaos kaki itu lain cerita, saudara. Ingat sama Tuhan, saudara jangan coba-coba berusaha dengan kekuatan sendiri. Tapi tetap bertanggung jawab dengan harus saudara lakukan. Saya hamba Tuhan, saya lakukan hal apa yang harus saya lakukan seharusnya. Saudara tak perlu tunjukkan siapapun. Ternyata orang kasih berkat hanya karena saya rapi doang. Siapa yang nyangka? Makanya 2013 saya mau lebih rapi lagi. Bayangin, rapi aja dapat berkat, saudara. Apalagi lebih lagi, saudara. Ajaib Tuhan, saudara. Benar-benar hebat. Sekarang kita mengerti. Di luar Tuhan kita tidak bisa berdoa. Karena kita adalah anak-anak. Dan bukan hanya anak-anak, tetapi rohnya ada di dalam saudara. Ini loh kebanggaan kita. Itulah kenapa saudara bisa berkata, terima kasih untuk Januari 2013. Bulan Januari 2013 adalah awal bulan yang luar biasa di tahun ini. Daripada Tuhan untuk hidup kita semua. Amin. Roh yang hidup dalam kita. Saudara berikan kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan. Galatia 2 ayat 20 katakan demikian. Galatia 2 ayat 20 katakan demikian. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, puji Tuhan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yes, kita hidup dalam daging. Sometimes we can angry, we can disappointed, kita bisa kecewa, kita bisa sungut-sungut, kita bisa marah. Tapi kita katakan, sekarang hidupku yang kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya. Di mana melalui lambang roti dan anggur yang ada di tangan saudara. Menyadarkan kita. Yes, we can angry. Tapi yang kita katakan, don't too long. Jangan terlalu lama. Karena kasih Tuhan mengubahkan setiap kemarahan menjadi keselamatan. Sudah bisa kecewa? Bisa. Tapi jangan biarkan ada respon yang lain yang membahayakan diri saudara dan orang lain. Bisa menjadi buah yang menghancurkan. Tapi kembali kepada roh yang hidup dalam saudara itu kasih. Pengorbanannya. Makanya kita katakan, kalau engkau dalam rumah dipukul pipi kiri, berikan pipi kananmu, saudara jangan lakukan itu. Bonyok soalnya pasti itu. Itu hanya perumpamaan begini, bahwa kalau kamu menyelesaikan masalah hanya dengan cara manusia, hanya dengan cara kamu mau terus balas, nggak akan pernah ada habisnya. Waktu Tuhan berkata, oke, kalau
kalau gitu sekarang aku letakkan hukum ini buat kalian. Tangan ganti tangan, mata ganti mata. Nggak akan pernah ada habisnya. Itulah kenapa kita ibadah hari ini dengan berkata puji Tuhan. Karena ibadah adalah anugerah. Anugerah adalah Yesus itu sendiri. Dan Yesus rohnya hidup dalam kita. Kalau dia katakan hari ini saudara bisa buka total dan kita berdoa. 6 Januari ibadah Cikuray menjadi ibadah yang bersejarah di tahun ini. Terimalah mujizat Tuhan hidup saudara dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Saudara yang perlu bertobat dalam nama Yesus, tinggalkan melangkah dalam kebenaran dan lihat berkat Tuhan tercurah atas hidup saudara. Keselamatan jadi bagian hidup kita. Kalau saudara perlu berpuasa, berpuasa. Kalau saudara perlu berdoa, berdoa. Kalau saudara perlu berkata tidak, katakan tidak. Kalau saudara perlu berkata ya, katakan ya. Lakukan. Saudara perlu lakukan. Grab the tail, not the head. Jangan kepala. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7. Dan persiapkan hidup hati saudara, kita akan menerima yang terbaik daripada itu. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Dengan tongkat itu Musa membelah lautnya. Dengan tongkat yang sama Musa pukulkan tongkat itu di atas batu gunung Horeb, dan batu itu berubah menjadi apa? Mata air yang memberi air yang luar biasa dan memberkati banyak orang. Doa saya, doa kita, biarlah buku cerita hidup kita merupakan isi cerita kehidupan kita selalu di dalam Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, sebelum saya tutup, yang pertama adalah ceritakan cerita saudara di dalam Tuhan kepada dunia. Ceritakan terus, karena setiap cerita adalah kehidupan. Dulu iklan Coca-Cola, saudara ingat iklan Coca-Cola? Cuma botol keluar dari es, dibuka botolnya, keluar sodanya, dingin luar biasa. Orang udah tahu itu Coca-Cola. Tapi iklan Coca-Cola hari ini nggak seperti itu. Sudah tahu kenapa? Karena orang hari ini lebih suka cerita. Cerita punya kekuatan lebih besar dari fakta. Hati-hati. Jangan pernah ceritakan cerita kebohongan. Hidup kita adalah roh Tuhan. Roh Tuhan adalah kekudusan. Roh Tuhan adalah kesucian. Roh Tuhan adalah kebenaran. Itulah Alkitab berkata, jadilah garam, jadilah terang. Itulah kenapa ada Natal. Itulah kenapa ada candlelight. Biar terang Tuhan selalu bercahaya melalui hidup kita. Cerita kita adalah cerita kita. Yang pertama, ceritakan cerita hidup kita dalam Tuhan kepada dunia. Yang kedua adalah share cerita kepada cerita saudara, kepada setiap orang di mana saudara bisa share, di mana saudara bisa cerita. Yang ketiga, find your story partners. Cari teman-teman di mana partner, di mana saudara bisa bercerita. Sebabnya sekarang saya paham betul kenapa program radio 1079 DMS Doa Mengubah Segalanya menjadi salah satu program terfavorit. Kalau saudara sekali-sekali rela datang di radio menjadi salah satu pendoa, saya percaya berapa bulan dengan kebiasaan yang saudara tahu kenapa setiap menit orang berdoa tentang kesusahan, dan saudara punya kesempatan untuk berdoa. Dan saudara keluar dari ruangan studio dan berkata, wow, ternyata hidup yang selama ini saya pikirkan dulu di luar sana lebih banyak lagi orang-orang yang sampai nggak berani bangun hari ini karena takut harus menghadapi banyak hal itu. Saudara, andalkan Tuhan, letakkan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Berikan kemuliaan yang paling tinggi kepada Tuhan. Dan selanjutnya selalu be spesifik tentang cerita saudara. Selalu be spesifik yang jelas. Yesus adalah juru selamat. Amin. Dunia hanya sementara.
Surga bukan hanya nanti, surga di sini. Tetapi hanya firman Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Biarlah firman Tuhan semakin besar di hidup kita. Kita semakin berkurang-kurang karena hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus yang ada di dalam kita. Sekali lagi, Happy New Year, have a blessed Sunday. Terima berkat hari Minggu perdana kita di 2013 ini dengan kebanggaan kepada Yesus, sebab Yesus adalah Juru Selamat yang sejati. Dan terus berdoa, karena doa orang yang benar besar kuasanya. Semua yang datang hari ini, Roh Tuhan ada di dalam kita. Mulai hari ini, apapun yang kita doakan, besar kuasanya. Tuhan memberkati. Sekali lagi berikan kemuliaan hati Tuhan Yesus. Tuhan dahsyat, hebat dan luar biasa.